Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, tepatnya di hari yang ke-30 Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari awal sampai akhir di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang punya keinginan untuk rugi. Jadi dalam semua aspek kehidupan kita, baik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek-aspek yang lain, pasti semuanya ingin memperoleh yang namanya keuntungan. Ini termasuk dalam aspek ekonomi. Kita ini melakukan aneka pekerjaan. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita ini yang ketika kerja itu pengennya rugi. Sudahlah, saya pokoknya kerja, saya tidak digaji, tidak apa-apa, tidak ada. Mesti pengennya mendapatkan untung karena dari jerih payahnya, dari usahanya, dari jasa yang ia kerahkan, maka ini ada sesuatu yang kembali kepada kita terkait dengan hak, karena kita sudah menunaikan kewajiban. Ada kisah di dalam Al-Quran yang itu menceritakan menceritakan kebiasaan orang-orang suku Quraisy. Mereka ini sudah bertahun-tahun lamanya itu punya kebiasaan melakukan bisnis. Jadi kalau bisnis itu tidak hanya di lokalitas negara ketika itu di wilayah Mekah saja, tetapi ini sampai menembus antar negara. Kalau sekarang ini ya bahasanya sudah ekspor dan impor. Cuman kalau dulu itu kan masih alatnya ya dibawa secara manual, jadi belum ada bea cukai dan lain-lain. Jadi kalau sekarang bawa barang aja sudah kena cukai. Ini pengalaman pribadi masing-masing. Orang-orang Quraisy itulah kemudian digambarkan di dalam surah, ada satu surah namanya Suratu Quraisyin. Lah termasuk yang mengangkat derajat orang-orang Quraisy di antara kabilah-kabilah atau suku-suku di Arab ketika itu adalah mereka mapan secara ekonomi. Jadi orang Quraisy itu punya banyak kelebihan, di antaranya dari faktor agama mereka ini menguasai. Kenapa? Karena Ka'bah itu ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu kakek moyangnya suku Quraisy. Sehingga mereka tetap yang pegang kendali untuk urusan nyuguhi jamaah haji yang disebut dengan siqoyah. Lalu untuk urusan yang pemegang kunci Ka'bah, karena Ka'bah itu tetap dihormati. Lalu yang kedua, ini tadi faktor agama. Lalu yang kedua, ada faktor ekonomi. Quraisy itu dominan dibanding suku-suku yang lain. Lalu yang ketiga, ada faktor sosial. Jadi 3 faktor inilah yang kemudian menjadikan suku Quraisy itu memiliki tingkat yang lebih dibanding suku-suku yang lain. Ini berarti dia sudah punya satu start untuk mengambil keuntungan. Nah,
Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam firman-Nya li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan suku Quraisy, ilafihim, yaitu kebiasaan mereka rihlatash syita'i was-shaif, yaitu bepergian di musim dingin dan musim panas. Ini ada waktunya. Jadi ke Syam naik, sama ke Yaman ini turun. Ini mereka lakukan setiap tahun. Dan ketika mereka pulang sambil bawa dagangan, berangkat itu bawa dagangan, pulang itu bawa keuntungan yang banyak. Salah satu kehebatan dan kelebihan orang-orang Quraisy itu hasil keuntungan dari kerja mereka, delegasi yang melakukan bisnis tadi itu, hasil keuntungannya dibagi kepada suku-suku yang ada dalam suku Quraisy. Ada klan-klan namanya. Jadi ada bani-bani, itu di dalam suku Quraisy itu banyak. Jadi mereka itu punya, dalam tanda petik, kesalehan sosial dalam sisi berinteraksi ini sudah bagus antar sesama Quraisy. Ya, ini dapat keuntungan. Lalu kemudian ketika keuntungan duniawi itu sudah mereka dapatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, loh, keuntungan duniawi itu jangan sampai hanya di sini gitu loh. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Lanjutannya apa? Allah mengingatkan, falyabudu rabb hadzal bait. Maka berimbadahlah kepada Tuhannya rumah ini, maka menyembahlah Tuhannya rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Ka'bah Baitullah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa? Karena kalian tidak akan bisa sukses seperti itu tanpa ada campur tangan Allah. Tidak mungkin. Makanya Allah itu kemudian menjelaskan nikmatnya allazi at'amahum min ju', yang telah mengenyangkan kamu dari rasa lapar, memberi makan. Nah, orang kalau bisa makan kan karena hasil pekerjaannya membawa keuntungan. Nah, kalau rugi, dia sulit untuk survive. Maka perintahnya falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Lalu yang kedua, wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf itu adalah nikmat yang tidak boleh kita abaikan. Apa itu? Yaitu ada rasa aman, rasa tentram ketika kita ini melakukan suatu pekerjaan. Coba kalau kita ini na'udzubillah melakukan pekerjaan tapi di bawah kondisi perang. Tidak bisa. Ini perekonomian akan lumpuh. Jadi sesuatu yang sifatnya material, keuntungan duniawi, ini harus dimaknai keuntungan akhirat. Maka ada falyabudu, sehingga jangan sampai melupakan Tuhan gitu loh. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, para jamaah subuh rahimakumullah, yang sudah dalam kondisi masing-masing, ini banyak yang khusyuk beneran kalau ini. Ini begini. Ya memang subuh itu waktu untuk khusyuk. Sampai itu tuh lali. Jadi enggak, hari ini, besok sudah libur kultumnya. Karena besok kita sudah persiapan untuk sholat id dan lain sebagainya. Ini agak panjang ya, sampai jam 10 kurang seperempat, tidak apa-apa lah. Saya lanjutkan sedikit lagi. Di dalam Al-Quran, itu kalau ada ungkapan terkait dengan orang yang beruntung dan orang yang rugi, Al-Quran tidak pernah menggambarkan untung itu hanya sebatas keuntungan di dunia. Sama dengan rugi. Ketika disebut ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Itu yang dimaksud rugi itu bukan kerugian duniawi, tapi kerugian nanti di akhirat. Salah satu pesannya, kenapa kok begitu? Karena di mata Allah, bagi Allah, ono uang rugi dunya, itu gak popo. Kenapa? Ya lah iso ya ojo lah. Tapi artinya gini loh, gak rugi nemen kecuali rugi akhirat. Tapi kalau rugi akhirat, double-double sudah. Makanya diingatkan. Dalam surat As-Saff, kan orang Arab itu sudah punya tradisi berdagang. Orang Quraisy iya, suku yang lain juga iya. Cuman Quraisy ini punya posisi yang lebih, daya tawarnya lebih tinggi dia. Di surat As-Saff kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, mau nggak kalian aku tunjukkan terhadap suatu perniagaan. Ini bisnis. Yang bisnis itu ternyata tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Nah ini bisnis,
sifatnya duniawi, koyok-koyoke seakan-akan, tapi ternyata dampaknya itu tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Lah azab itu urusannya neraka, urusannya akhirat. Berarti bisnis apapun yang kita lakukan, pertama pesannya jangan sampai melupakan akhirat sehingga menjadikan azab yang pedih. Tetapi yang dimaksud di sini ada bisnis yang luar biasa. Bisnis apa itu? Berbisnis dengan Tuhan. Kalau bisnis dengan Allah itu tidak mungkin rugi. Di surah Fatir ayat 29 Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik dalam keadaan sirron wa alaniyah maupun sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Disebutkan dalam ayat ini, ya, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi perdagangan yang tidak rugi itu salah satunya disebutkan secara eksplisit, secara zahir, membaca kitab suci Al-Quran. Membaca itu ya termasuk syukur-syukur sama memahami isi kandungannya, melewati kajian-kajian di majelis ilmu, lalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ada dalam Al-Quran, karena ini kitab petunjuk. Lalu wa aqamus shalah, mendirikan sholat, lalu menginfakkan. Nah ini sudah gabungan antara yang disebutkan ini adalah kesalehan sosial, yang disebutkan adalah kesalehan individu yang ada dampak kesalehan sosial. Kemarin kita sudah bahas itu. Loh, orang yang begini loh yang disebut yarjuna tijaratan lan tabur. Lan tabur, lan itu dalam bahasa Arab itu maknanya beda dengan la. Kalau la itu tidak, kalau lan tidak akan. Selama di sini tidak ada penjelasan berikutnya, maka tidak akan, ya tidak akan, selamanya tidak akan rugi. Kalau dia melakukan tijarah, perniagaan dengan Allah. Nah, termasuk orang yang rugi. Jadi rugi itu pasti nanti dampaknya ini yang dimaksud rugi akhirat. Jadi di Al-Quran itu ada orang-orang yang disebut al-muflihun. Al-muflihun itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Disebutkan siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada dalam surah Al-Mu'minun di rangkaian awal-awal itu. Lalu ada yang disebut dengan al-faizun. Al-faizun itu siapa? Al-faizun itu orang-orang yang sukses. Sukses yang sesungguhnya itu adalah sukses ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga mereka itulah orang yang sukses. Berarti sukses itu, sukses dunia itu harus mengantarkan kita sukses akhirat. Kita jangan terheran-heran melihat orang sukses di dunia. Kalau itu tidak mengantarkan ke akhirat, maka dia selesai, sudah rugi. Makanya doa kita ketika Ramadan, ketika Idul Fitri, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Salah satunya adalah al-faizin, yaitu orang-orang yang sukses. Apa maksudnya ini? Yaitu menjadi penduduk surga, itulah sukses yang sesungguhnya. Nah, bagaimana makna dari minal aidin wal faizin? Simak pada edisi khutbah Idul Fitri yang besok, insya Allah. Nanti kita akan ngupas, tapi tidak usah panjang-panjang, karena opornya sudah matang. Ya, yang penting inti-intinya saja. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua, panjenengan semua, termasuk orang-orang yang betul-betul beruntung dalam pandangan Allah, dan bukan termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Maka dari itu, mari kita giatkan untuk berbisnis dengan Allah, yang bisnis itu tidak akan pernah mengalami kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa la taj'al Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa la taj'al fiha
mahruma ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.